Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Kita lanjutkan materi minggu kemarin ya, gejala alam biotik dan abiotik. Gejala alam ada dua, biotik dan abiotik. Yang kita bahas kali ini adalah biotik. Ciri-cirinya kita bahas satu persatu di belakang ya. Pertama, tumbuh dan berkembang. Tumbuh ciri-cirinya terjadi perubahan ukuran sel irreversibel. Contohnya, kita yang sudah berukuran 150 cm tidak bisa kembali lagi seperti bayi yang berukuran 50 cm. Kuantitatif dapat diukur menggunakan angka ataupun grafik. Contoh, tinggi badan 150 cm. Untuk berkembang, ciri-cirinya terjadi perubahan menuju dewasa, reversibel atau bisa kembali. Contohnya, suatu tanaman sekarang ini sedang berbunga, kemudian dia akan rontok, lalu beberapa minggu kembali dia akan berbunga lagi. Kualitatif, tingkat kedewasaan itu tidak bisa diukur dengan menggunakan angka. Faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan adalah gen dan hormon. Gen adalah faktor pembawa sifat yang diturunkan dari induk kepada keturunannya. Contohnya, ayah berambut keriting, diturunkan pada anaknya juga berambut keriting. Hormon itu zat yang dihasilkan tubuh dan mengendalikan fungsi dalam tubuh. Yang kedua, hormon. Pada tumbuhan, pertama, auksin yang memacu perpanjangan sel menyebabkan batang tumbuh memanjang ke atas, sitokinin yang membantu pembentukan akar dan tunas, giberalin yang menyebabkan batang membesar, etilen yang mempercepat penuaan buah, dan asam asisat yang menyebabkan daun rontok. Hormon pada hewan, tiroksin pada kata merangsang metamorfosis, somatomedin yang mempengaruhi pertumbuhan tulang, ekdison dan juvenil mempengaruhi perkembangan fase larva dan dewasa. Hormon pada manusia, tiroksin yang mengatur metabolisme tubuh, growth mengatur kecepatan pertumbuhan, sedangkan yang mengatur perkembangan organ reproduksi dan mempengaruhi ciri seks sekunder. Kalau pada pria testosteron, sedangkan pada wanita estrogen dan progesteron. Faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan adalah makanan atau nutrisi sebagai sumber energi, suhu, cahaya, dan air. Ciri makhluk hidup berikutnya, bernafas. Oksigen yang kita hirup digunakan sel untuk respirasi sel, tujuannya untuk menghasilkan energi. Bergerak. Gerak pada hewan dan manusia dapat berpindah tempat, sedangkan pada tumbuhan hanya bagian tumbuhannya saja yang bergerak. Berikutnya, reproduksi, bertujuan menghasilkan dan melestarikan keturunannya. Caranya dengan seksual dan aseksual. Kemudian, iritabilitas. Contohnya, ketika kita menginjak duri, otomatis kaki kita langsung akan kita angkat, bukan?